Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda dalam acara Breaking News bersama saya, Shenda Kristi. Inilah berita selengkapnya. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT pada Rabu 26 Februari pagi mengalami erupsi dengan semburan abu vulkanik setinggi 2.500 meter dari puncak gunung. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT pada Rabu 26 Februari pagi mengalami erupsi dengan semburan abu vulkanik setinggi 2.500 meter dari puncak gunung. Menurut Ketua Pemantau Gunung, erupsi tersebut kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat laut. Menurut Herman, sebelumnya pada Rabu pagi pukul 5:41 pagi, Gunung Lewotobi laki-laki erupsi dengan menyemburkan abu vulkanik setinggi 2.000 meter. Erupsi yang terjadi pada pukul 5:41 WIT terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dengan durasi sekitar 50 detik. Disampaikan Herman yang berada di PPGA Lewotobi laki-laki, status gunung tersebut siaga atau level 3. Pada status siaga, Herman mengimbau agar masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi dan sektoral barat daya, utara, dan timur laut sejauh 6 km. Masyarakat diimbau mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama desa Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Kelantanlo, Bokenjaya, Poru, dan Nawakote. Saat erupsi, masyarakat juga diimbau tetap menggunakan masker atau penutup hidung dan mulut untuk menghindari abu vulkanik, sehingga bisa terhindar dari penyakit gangguan pernafasan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, teka-teki kehadiran Gubernur Jakarta sekaligus politikus PDI Perjuangan Pramono Anung dalam acara retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah akhirnya terjawab. Teka-teki kehadiran Gubernur Jakarta sekaligus politikus PDI Perjuangan Pramono Anung dalam acara retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah akhirnya terjawab. Kedatangan Pram di tengah instruksi Ketua Umum PDIP Megawati agar kepala daerah kader PDIP menunda mengikuti retreat itu rupanya bukanlah suatu bentuk ketidaktaatan terhadap arahan sang ketum. Mengenai apa yang dikomunikasikan dan dikoordinasikan Pramono ke pemerintah pusat melalui Mendagri dan Wamendagri Basara tidak membeberkan secara lugas. Meski demikian, Basara memaparkan duduk perkara tentang surat instruksi Megawati kepada kepala daerah kader PDIP agar menunda mengikuti retreat. Basara menegaskan bahwa instruksi itu jangan disalahartikan sebagai bentuk larangan. Megawati tidak pernah melarang kadernya yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retreat. Megawati hanya meminta kepada seluruh kadernya yang menjadi kepala daerah untuk memprioritaskan kerja-kerja yang langsung berhubungan dengan kepentingan rakyat. Selanjutnya, Basara meluruskan instruksi Megawati yang dilatar belakangi penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Di satu sisi, Basara mengakui perkara yang menimpa Hasto merupakan suatu persoalan yang serius bagi PDIP. Hal itu dinilai bukan semata persoalan hukum, melainkan ada unsur politisasi. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut sekolah negeri cuma boleh menyelenggarakan penerimaan murid baru dalam satu kali gelombang pada sistem penerimaan murid baru mulai tahun ajaran 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut sekolah negeri cuma boleh menyelenggarakan penerimaan murid baru dalam satu kali gelombang pada sistem penerimaan murid baru mulai tahun ajaran baru 2025. Ada sebutan baru ya? Ya, itu namanya sekarang sistem penerimaan murid baru. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama akan terbit peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang secara substansi
sistemnya sudah disetujui oleh Pak Presiden dan sudah diparaf oleh para menteri yang terkait, juga oleh Kementerian Hukum. Insya Allah dalam waktu tidak lama lagi akan kita terbitkan peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah tentang sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Sementara itu, siswa yang bersekolah di swasta terakreditasi karena gagal masuk sekolah negeri dalam SPMB akan memperoleh bantuan pendidikan dari pemerintah daerah. Muti bilang, ketentuan-ketentuan ini diatur dalam SPMB yang menggantikan sistem penerimaan peserta didik baru. Penerimaan siswa di sekolah dasar menengah telah disepakati oleh Presiden Prabowo dan akan terbit dalam waktu dekat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebelumnya telah resmi mengganti sistem PPDB menjadi SPMB pada 2025. Perubahan dalam sistem ini terjadi pada penerimaan siswa SMP, di mana pada jenjang ini terdapat perubahan pada persentase penerimaan siswa melalui 4 jalur penerimaan, seperti jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Sedangkan pada SMA akan dilakukan lintas kabupaten, sehingga penetapannya ada pada level provinsi. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, juru bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan bahwa para kader partai yang mengikuti Akmil di Magelang sudah sepengetahuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Juru bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan bahwa para kader partai yang hadir mengikuti retreat 2024 di Akmil Magelang telah sepengetahuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Basarah mengatakan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang ditugaskan sebagai koordinator kepala-kepala daerah dari PDIP telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan internal PDIP mengenai retreat tersebut. Dia menjelaskan Pramono Anung ditugaskan secara khusus oleh Megawati sebagai koordinator para kepala daerah asal PDIP. Pramono pun telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Menteri dan Wakil Menteri Dalam Negeri. Kepala daerah kader PDIP yang belum ikut retreat dapat mengikuti angkatan kedua, sebab menurut Basarah salah satu poin dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri menyatakan retreat kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilaksanakan sebanyak 2 angkatan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, kembali memberikan promo 50% untuk tambahan daya listrik bagi seluruh pelanggan di semua golongan tarif untuk menyambut Ramadan di 2025. PT PLN kembali memberi promo 50% untuk tambah daya listrik bagi seluruh pelanggan di semua golongan tarif dan tambahan diskon 50% untuk pelanggan rumah ibadah melalui program menyambut Ramadan 2025. Diskon itu cukup dengan melakukan 1 kali transaksi, pembelian token atau pembayaran tagihan listrik via aplikasi PLN Mobile. Pelanggan bisa menikmati promo yang berlaku mulai 22 Februari hingga 1 Maret 2025. Promo ini diperuntukkan bagi pelanggan tegangan rendah semua golongan. Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Sri Mulyanti menerangkan program ini merupakan langkah perusahaan dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat, khususnya dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan kali ini. Promo menyambut Ramadan tahun ini hanya berlaku untuk pelanggan PLN yang telah terdaftar sebelum 31 Januari. Setelah melakukan transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile, pelanggan secara otomatis akan mendapatkan e-voucher, tambah daya di menu reward, aplikasi tersebut, dan juga melalui email yang terdaftar. Selanjutnya, pelanggan dapat mengajukan tambah daya melalui PLN Mobile, loket, atau kantor layanan PLN dengan memanfaatkan e-voucher tersebut. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Syanda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.